Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaintan Sagita dengan NIM 0801128222270058. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal geometri yang telah saya pelajari sebelumnya. Nah, itu soal yang pertama itu contoh soal yang pertama yaitu tentukan persamaan bidang V sama dengan 0 yang melalui 3 buah titik A, 2 negatif 5 dan 4, B 5, 3, dan 10, dan C 7, 6, dan 9. Nah, itu untuk menentukan persamaan bidang V sama dengan 0 itu kita akan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita menentukan persamaan vektoris bidangnya terlebih dahulu. Nah, itu kita misalkan titiknya itu titik A, 2, negatif 5, dan 4 sebagai titik tetap. Dan vektor AB dan vektor AC sebagai vektor arah bidang. Nah, sehingga diperoleh X, Y, Z sama dengan 2, negatif 5, 4 ditambah lambda 5 dikurang 2, 3 dikurang negatif 5, 10 dikurang 4 ditambah mu 7 dikurang 2, 6 dikurang negatif 5, negatif 9 dikurang 4. Nah, ini disesuaikan dengan rumus di mana X, Y, Z itu sama dengan A ditambah lambda B dikurang lambda dikali B dikurang A, titik-titik B itu dikurangi A, seperti 5 dikurang 2, 3 dikurang negatif 5, dan ditambah mu dikali titik-titik C dikurang A, seperti 7 dikurang 2, 6 dikurang negatif 5, negatif 9 dikurang 4. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama, yaitu persamaan A, di mana X, Y, Z sama dengan 2, negatif 5, dan 4, ditambah lambda 3, 8, 6, ditambah mu 5, 11, negatif 13. Persamaan itu disebut dengan persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Kemudian tahapan yang kedua, kita akan memperoleh persamaan parameter bidang yang diperoleh dari persamaan A tadi. Jadi persamaan A ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan parameter bidang seperti yang ada di layar. Di mana X itu sama dengan 2 ditambah 3, lambda ditambah 5 mu. Dan Y-nya itu sama dengan negatif 5 ditambah 8, mu ditambah 11, 8 lambda ditambah 11 mu. Kemudian serta Z-nya itu sama dengan 4 ditambah 6 lambda dikurang 13 mu. Nah, setelah memperoleh bentuk persamaan parameter bidang, kita akan menentukan persamaan linear bidangnya. Di mana persamaan ini itu sama dengan persamaan yang A, yang merupakan bentuk persamaan bidang melalui titik A, di mana A itu 2, negatif 5, dan 4. Dengan vektor arah vektor A sama dengan 3, 8, 6, dan vektor B sama dengan 5, 11, negatif 13. Nah, vektor normal bidang V sama dengan 0 ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor arah bidang. Misalkan N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka vektor N itu tegak lurus terhadap vektor A, dan vektor N itu juga tegak lurus terhadap vektor B, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, vektor N itu sama dengan A dikali B. Nah, vektor A itu dikali dengan vektor B, di mana diketahui vektor A itu kan 3, 8, 6, dan vektor B itu 5, 11, negatif 13. Keduanya dikalikan, perolehlah vektor diperoleh itu IJK 3, 8, 6, 5, 11, negatif 13. Sehingga vektor N sama dengan 8, 6, 11, negatif 13 dikali I, dikurang 3, 6, 5, 3, negatif 13 dikali J, dan ditambah 3, 8, 5, 11 dikali K. Nah, untuk nilai IJK-nya itu diperoleh negatif 170, 69, dan negatif 7. Sehingga vektor N sama dengan negatif 170, 69, dan negatif 7. Persamaan bidang yang dicari ini kan adalah persamaan bidang yang melalui sebuah titik A, di mana A itu 2, negatif 5, dan 4. Dengan vektor normal yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu vektor N. Bentuk persamaan bidang ini melalui sebuah titik dinyatakan bentuk persamaan bidang melalui sebuah titik A, X, Y, Z dengan vektor normal vektor N sama dengan A, B, C, menghasilkan A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0.
Nah, jadi nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya seperti titik A dan vektor normal N itu disubstitusikan ke dalam persamaan bidang itu yang di mana A dikali X dikurang X1 tambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1. Itu kita substitusikan nilai-nilainya seperti nilai A itu negatif 170, X1 itu 2, B itu 69, Y1 itu negatif 5 sehingga jadi plus 5 ya. Terus C-nya itu negatif 7 dan Z1-nya itu 4. Jadi diperolehlah hasil akhirnya yaitu persamaan ke C adalah negatif 170X ditambah 69Y dikurang 7Z ditambah 913 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan persamaan bidang V sama dengan 0 yang melalui 3 buah titik A2, negatif 5, 4, B, 5, 3, dan 10, dan C, 7, 6, dan 9 adalah negatif 170X ditambah 69Y dikurang 7Z ditambah 913 sama dengan 0. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menemukan persamaan linear bidang yang melalui titik B, di mana titik B itu 5, 3, dan 10, dan sejajar dengan bidang V1, seperti soal yang pertama tadi. Nah, itu kita misalkan persamaan bidang yang dicari itu adalah V2. Nah, bidang V2 itu sejajar dengan V1. Karena itu, vektor normal bidang V2 itu sama dengan vektor normal bidang V1. Kita misalkan vektor N1 adalah vektor normal bidang V1 dan vektor N2 adalah vektor normal bidang V2, maka vektor N1 itu sama dengan vektor N2 sehingga diperoleh vektor N2 itu sama dengan negatif 170, 69, dan negatif 7. Persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang yang melalui titik B di mana B itu 5, 3, dan 10 dengan vektor normal N2 sama dengan negatif 170, 69, dan negatif 7. Sehingga diperoleh, kita substitusikan lagi ke persamaan bidang. Rumus persamaan bidang di mana A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1. Sehingga kita peroleh nilai akhirnya yaitu negatif 170X ditambah 69Y dikurang 7Z ditambah 713 sama dengan 0. Jadi persamaan linear bidang yang melalui titik B dan sejajar dengan bidang V1 itu adalah V2 di mana nilainya itu sama dengan V1 yang membedakannya hanya di bagian D. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu nyatakan persamaan bidang V di mana V itu 2X dikurangi 5Y ditambah 9Z ditambah 24 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess. Nah, bentuk normal dari persamaan bidang V ini adalah X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Dengan P sama dengan negatif D dibagi akar A2 ditambah B2 di akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu harus positif. Nilai P itu harus positif. Sehingga kita cari dulu nilai cos A-nya sama dengan A dibagi mutlak N sama dengan A dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2 dibagi akar 2 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sehingga menghasilkan 2 per akar 150. Kemudian kita cari cos B-nya itu menggunakan rumus B dibagi mutlak N. Di mana mutlak N itu untuk untuk beta dan gamma itu sama-sama untuk alfa, beta, dan gamma itu sama-sama akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga per yang ada di cos A, cos B, dan cos gamma itu, cos alfa, cos beta, dan cos gamma itu sama-sama akar 150. Yang membedakannya di penyebutnya yang disesuaikan dengan nilai dari A, B, dan C-nya. Kemudian kita peroleh itu P sama dengan negatif D, sehingga
kita lihat dari soal, itu D-nya itu nilainya adalah 24. 24 ini disubstitusikan ke nilai P sehingga menjadi negatif 24. Karena negatif D per akar 2 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sehingga menghasilkan negatif 24 per akar 150. Karena P itu harus positif, maka persamaan sebelumnya yaitu X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P itu dikaitkan dengan bilangan positif. Disejajarkan sehingga yang semula 2 per akar 150X dikurang negatif 5 per akar 150Y ditambah 11 per akar 150Z sama dengan negatif 24 per akar 150 itu menjadi negatif 2 per 150X ditambah negatif 2 per akar 150X dikurang 5 per akar 150Y dikurang 11 per akar 150Z. Sama dengan 24 per akar 150. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan bidang W yang melalui titik B yang melalui titik O 24, 11, 16 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 dan V2 di mana V1-nya itu adalah 2X dikurang 5Y ditambah 11Z ditambah 24 sama dengan 0 dan V2 itu negatif 2X ditambah 8Y ditambah 10Z ditambah 8. Nah, bidang W melalui garis potong 2 bidang, maka bidang W ini memenuhi persamaan berkas bidang V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Persamaan bidang W adalah 2X dikurang 5Y ditambah 11Z ditambah 24 ditambah lambda dikali negatif 2X ditambah 8Y ditambah 10Z ditambah 8 sama dengan 0. Jadi bidang W ini kan melalui titik O 24, 11, dan 16. Maka titik O 24, 11, dan 16 memenuhi persamaan bidang W sehingga kita jabarkan perkaliannya di mana diperoleh 2X dikurang 5Y ditambah 11Z ditambah 24 ditambah negatif 2X dikali lambda ditambah 8Y lambda ditambah 10Z lambda ditambah 8 lambda sama dengan 0. Kita substitusikan terlebih dahulu nilai X, Y, dan Z seperti yang kita ketahui. Di mana X, Y, dan Z-nya itu adalah 24, 11, dan 16. Jadi 2 dikali 24 dikurang 5 dikali 11 ditambah 11 dikali 16 ditambah 24. Dikurang 2 kali 24 lambda ditambah 8 kali 11 lambda ditambah 10 kali 16 lambda ditambah 8 lambda sama dengan 0. Kita jumlahkan sehingga diperoleh nilai akhirnya itu 193 ditambah 208 lambda. Nah, itu kita untuk menemukan lambda itu kita samakan dua buah ruas, kita sejajarkan sehingga diperolehlah lambda sama dengan negatif 193 per 208. Itu menghasilkan lambda sama dengan negatif 0,93. Nah, karena di sini kita mau mencari persamaan bidang, kita substitusikan nilai lambda yang telah kita dapatkan ke persamaan bidang, di mana W itu sama dengan 2X dikurang 5Y ditambah 11Z ditambah 24 ditambah lambda dikali negatif 2X ditambah 8Y ditambah 10Z ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita substitusikanlah lambdanya ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai akhirnya yaitu 3,86X dikurang 12,44Y ditambah 1,7Z ditambah 16,56 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang W ini yang melalui titik O 24, 11, dan 16 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 dan V2 itu adalah 3,86X dikurang 12,44Y ditambah 1,7Z ditambah 16,56 sama dengan 0.
Baiklah, sebenarnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.